Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian, dan selamat malam kepada Ibu Paradise. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang computer vision. Dengan anggota yaitu ada Irham Herati, ada Vangga Vibo Epila, Farel Brahmastanugraha, Yeriko Rosanta, Yuda Rinaldi, Yusran Rizky Putra, Yusuf Hatasadewa, Victor Irmanto, dan Usman Pamungkas. Bisa lanjut yang lain. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh saya. Pengertian komputer visio. Apa yang dimaksud dari komputer visio? Computer vision merupakan cabang ilmu yang memasukkan cara atau metode untuk mendapatkan, memproses, menganalisa, dan memahami gambar-gambar. Gambar bisa dapat berupa seperti video berurutan, gambar kedalaman, gambar dari beberapa kamera, pemindai medis, sensor, satelit. Penerapan serta elemen utama. Teori sudah dibuat, lantas bagaimana penerapannya? Penerapan komputer visio terdapat kualitas tomat. Sistem komputer visio yang diterapkan oleh mahasiswa UGM diperlihatkan bahwa mereka menentukan kualitas tomat menggunakan citra dan melihat foul RGB color red, green, blue yang nantinya akan terlihat seberapa masak atau bagus tomat yang diteliti. Ya, berikutnya ada elemen utama yang ada pada image processing. Yang pertama ada light source, merupakan sumber cahaya yang digunakan sebagai sumber untuk aplikasi seperti layar laser, sistem robotika, dan sebagainya. Yang kedua ada scan, merupakan kumpulan objek. Yang ketiga ada image device, merupakan alat yang digunakan untuk mengubah gambar menjadi suatu yang dimengerti oleh mesin. Keempat yaitu image, merupakan gambar dari suatu objek yang merupakan representasi dari keadaan sesungguhnya. Kelima yaitu machine vision, merupakan mesin yang menginterpretasikan gambar yang berkenaan dengan ciri-ciri, pola maupun objek yang dapat ditelusuri oleh sistem. Yang keenam ada symbolic description, merupakan sistem yang dapat digunakan untuk menganalogikan struktur kerja sistem ke simbol-simbol tertentu yang dapat dimengerti oleh sistem. Yang ketujuh ada application feedback, merupakan suatu keadaan yang dapat memberikan respon untuk menerima gambar dari suatu sistem penglihatan. Selanjutnya ada proses computer vision. Proses pada computer vision ada 4, yaitu proses penangkapan citra atau image acquisition, lalu proses pengelolaan citra atau image processing, lalu analisa data citra atau image analysis, yang terakhir proses pemahaman data citra atau image understanding. Image acquisition. Image acquisition pada manusia dimulai dengan mata, kemudian informasi visual diterjemahkan ke dalam suatu format yang kemudian dapat dimanipulasi oleh otak. Senada dengan proses di atas, computer vision membutuhkan sebuah mata untuk menangkap sebuah sinyal visual. Umumnya, mata pada computer vision adalah sebuah kamera video. Kamera menerjemahkan sebuah scene atau image. Selanjutnya, kamera mengamati sebuah kejadian pada satu jalur dalam satu waktu, memindainya dan membaginya menjadi ratusan garis horizontal yang sama. Tiap-tiap garis membuat sebuah sinyal analog yang amplitudonya menjelaskan perubahan brightness sepanjang garis sinyal tersebut. Kemudian, sinyal listrik ini diubah menjadi bilangan biner yang akan digunakan oleh komputer untuk pemrosesan. Karena komputer tidak bekerja dengan sinyal analog, maka sebuah analog to digital converter atau ADC dibutuhkan untuk memproses semua sinyal tersebut oleh komputer. Selanjutnya, image processing. Tahapan berikutnya computer vision akan melibatkan sejumlah manipulasi utama atau initial manipulation dari data binary tersebut. Image processing membantu peningkatan dan perbaikan kualitas image
sehingga dapat dianalisa dan diolah lebih jauh secara lebih efisien. Image processing meningkatkan perbandingan sinyal terhadap noise, signal to noise ratio sama dengan SN. Sinyal-sinyal tersebut adalah informasi yang akan mempresentasikan objek yang ada dalam image. Sedangkan noise adalah segala bentuk interferensi kekurang pengaburan yang terjadi pada sebuah objek. Image analysis. Image analysis akan mengeksplorasi scene ke dalam bentuk karakteristik utama dari objek melalui suatu proses investigasi. Sebuah program komputer akan mulai melihat melalui bilangan biner yang mempresentasikan informasi visual untuk mengidentifikasi fitur-fitur spesifik dan karakteristik. Lebih khusus dari program image analysis digunakan untuk mencari tepi dan batas-batasan objek dalam image. Sebuah tepi atau edge terbentuk antara objek dan latar belakang atau antara dua objek yang spesifik. Tepi ini akan terdeteksi sebagai akibat dari perbedaan level brightness pada sisi yang berbeda dengan salah satu batasnya. Ya, kemudian image understanding. Ini adalah langkah terakhir dalam proses computer vision, yang mana spesifik objek dan hubungannya diidentifikasi. Pada bagian ini akan melibatkan kajian tentang teknik-teknik artificial intelligence. Understanding yang berkaitan dengan template matching yang ada dalam sebuah scene. Metode ini menggunakan program pencarian atau search program dan teknik penyesuaian pola atau biasa disebut dengan pattern matching technique use. Selanjutnya ada skema computer vision. Di dalam computer vision ini terdapat skema atau proses yang dijalankan oleh sebuah program dari citra. Yang pertama, dalam image processing terdapat skema di mana ada inputan gambar, lalu gambar diproses, lalu ada output gambarnya. Seperti tadi contohnya untuk proses gambar tomat. Pertama kita masukkan gambar tomat, lalu diproses menurut RGB-nya, red, green, blue, dan akan mengeluarkan output gambar hitam putih yang nantinya akan diteliti apakah tomat itu layak atau sudah busuk. Lalu ada pattern classification, ide klasifikasi pola. Ini adalah bagaimana suatu mesin pintar, dalam hal ini komputer, dapat mengetahui berbagai macam dan bentuk pola seperti garis, kurva, bayangan, dan berbagai pola lainnya. Nah, dalam skema ini, yang pertama fitur vektornya kita masukkan dulu, lalu nanti ada pemisah ide klasifikasinya diproses, lalu akan dipecah menjadi sebuah kelas number. Lalu ada scene analysis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang merupakan suatu permasalahan yang tergolong rumit dalam computer vision adalah bagaimana memperoleh informasi dari suatu paparan, baik itu berupa gambar atau pola-pola tertentu. Jadi ada beberapa problem, misal di sebuah gambar, jika vektornya atau kualitasnya kurang bagus, nanti image analisisnya akan terganggu. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh anggota yang lain. Selanjutnya adalah pattern recognition. Pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dari bidang kecerdasan buatan. Ada beberapa definisi yang berbeda tentang pengenalan pola. Di antaranya, 1. Penentuan suatu objek fisik atau kejadian ke dalam salah satu atau beberapa kategori, atau Duda dan Hurt. 2. Ilmu pengetahuan yang menitik beratkan pada deskripsi dan klasifikasi atau pengenalan dari suatu pengukuran atau Skalkov. Yang ketiga, proses untuk memberikan nama untuk pengamatan X atau Schurman. Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya,
Pengenalan pola bisa didefinisikan sebagai cabang kecerdasan buatan yang menitik beratkan pada metode pengklasifikasian objek ke dalam kelas-kelas tertentu untuk menyesuaikan masalah-masalah tertentu. Pola adalah komposit atau gabungan dari fitur yang merupakan sifat dari sebuah objek dalam klasifikasi pada berupa sepasang variabel X atau W, di mana X adalah sekumpulan pengamatan atau fitur atau vektor fitur, dan W adalah konsep di balik pengamatan atau label. Komponen pattern recognition. Ada sensor. Digunakan untuk menangkap objek yang ciri serta fiturnya akan diekstraksi. Lalu ada mekanisme pre-processing. Mekanisme pengolahan objek yang ditangkap oleh sensor biasanya digunakan untuk mengurangi kompleksitas ciri yang akan dipakai untuk proses klasifikasi. Lalu selanjutnya adalah mekanisme pencari fitur atau manual atau otomatis. Bagian ini digunakan untuk mengekstraksi ciri yang telah melalui tahapan pre-processing untuk memisahkan dari fitur-fitur pada objek yang tidak diperlukan dalam proses klasifikasi. Lalu yang terakhir adalah algoritma pemilah. Pada tahapan ini, proses klasifikasi dilakukan dengan menggunakan algoritma klasifikasi tertentu. Hasil dari tahapan ini adalah klasifikasi dari objek yang ditangkap ke dalam kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Terima kasih sebelumnya. Dan juga saya ingin mengajukan pertanyaan, satu buah pertanyaan simpel saja kepada teman-teman sekalian yang menyimak video kami ini. Apakah manfaat atau benefit dari sebuah computer vision? Ya, itu pertanyaan saya dan pertanyaan dari kelompok kami. Selebih sekurangnya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya.